Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita akan berdoa bersama-sama. Tidak pernah jemu-jemu kita berdoa kepada Tuhan ya. Dan kita yakin percaya Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Amin ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Walaupun dalam kondisi apapun Tuhan tetap ada bersama dengan kita, tetap mengasihi saudara dan saya juga. Kita akan terus memuji nama Tuhan dengan pujian tiada kuragu lagi. Tiada kuragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kalau pada sore dan malam hari ini kami boleh kembali berdiam diri sejenak dari segala aktivitas kami. Kami bersama keluarga datang menghadap hadirat Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam ibadah doa kami pada saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin kami, Tuhan yang menyertai kami, dan Tuhan yang akan berbicara dengan jelas kepada kami melalui firman kebenaran yang siap kami dengarkan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada banyak hal yang kita lewati dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi apapun itu kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Mari kita menyiapkan hati kita dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Puji nama Tuhan, dan sekarang tiba waktunya bagi kita semua untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Afuk. Saya persilahkan. Shalom sidang sekalian, bahagia sekali kita bisa bergabung dalam jam doa pada malam ini. Firman Tuhan diambil dari kitab Injil Matius pasal 16 sampai 18. Demikian firman dari Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Sidang sekalian, mengapa orang berpuasa? Biasanya orang berpuasa ketika ia mengalami pergumulan yang berat dan ia begitu serius menghadapkan dirinya secara pribadi kepada Tuhan. Tetapi berbeda dengan konteks orang Yahudi pada zaman Alkitab. Mereka terbiasa berpuasa 2 kali seminggu. Namun karena berpuasa pada masa itu sudah menjadi tradisi, mereka kadang-kadang berpuasa bukan karena mereka ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi mereka melakukan itu sebagai suatu ritual supaya mendapat pujian dari hadapan orang, supaya mereka bisa tampil percaya diri sebagai orang yang saleh di hadapan orang lain. Oleh karena itu, Yesus memberikan kritikan. Dia katakan, kalau kamu berpuasa, hendaklah engkau meminyaki kepalamu dan mencuci mukamu, supaya puasamu itu bukan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa engkau itu orang yang hidupnya saleh, tetapi puasa adalah sebagai bagian dari upaya umat Tuhan untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan untuk menaikkan pergumulannya kepada Tuhan secara serius, sehingga puasa itu merupakan bagian dari umat Tuhan membangun relasi kepada Tuhan dengan lebih akrab. Sidang sekalian, kita mengenal ada 3 jenis puasa. Puasa pertama adalah puasa mutlak. Puasa mutlak adalah puasa di mana orang tidak makan dan tidak minum. Bisa 1 hari, bisa 3 hari, bisa seminggu. Tapi di Alkitab ada pernah yaitu Nabi Musa, dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Di dalam Ulangan 9 ayat 9 dikatakan oleh Musa,
Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Selain Nabi Musa yang berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum, ada satu nabi lagi, yaitu Nabi Elia. Sesudah Nabi Elia menyantap hidangan yang disediakan oleh malaikat, maka ia pun melanjutkan pelariannya. Ia berlari siang dan malam 40 hari 40 malam menuju gunung Horeb. Tentu saja puasa seperti ini merupakan puasa adikodrati. Maksudnya puasa yang hanya bisa terjadi dengan petunjuk khusus, dengan pertolongan khusus dari Tuhan. Sehingga tidak sembarangan kita bisa melakukannya. Karena orang kalau tidak makan dan tidak minum, biasanya badannya akan kering. Dan menurut ahli, mungkin dalam tempo 2 minggu, dia sudah tidak bisa bertahan hidup lagi. Puasa mutlak juga pernah didengungkan oleh tokoh perjanjian lama bernama Esther yang menyuruhkan orang Yahudi untuk berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Dalam perjanjian baru ada seorang tokoh bernama Paulus yang mengalami kebutaan setelah ia memandang cahaya Yesus Kristus. Ia berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum dan tidak bisa melihat. Yunus ketika di perut ikan, ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Nah, itu jenis puasa mutlak. Ada jenis kedua yaitu puasa normal. Puasa normal adalah puasa di mana orang berpantang makan, tetapi ia masih minum. Puasa ini puasa yang paling aman karena tubuh kita tidak akan mengalami dehidrasi. Dengan berpantang makan, kita bisa lebih mengkonsentrasikan pikiran kita, hati kita untuk pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Puasa jenis yang ketiga yaitu puasa sebagian. Puasa sebagian ini adalah puasa yang berpantang untuk makan atau minum hal yang tertentu saja. Seperti puasa Daniel, ia tidak makan daging, tidak minum anggur, dia tidak makan yang enak-enak, dia hanya makan sayur dan air putih saja. Ada juga yang menarik dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 13, ketika Ayub sedang sakit, ada 3 orang temannya yang datang menemani dia. Tentang ketiga orang ini dikatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Puasa ini mungkin cukup berat karena selama 7 hari 7 malam tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ketika ketiga teman Ayub berbaring di tanah mendampingi Ayub. Nah, sidang sekalian, pada masa PPKM ini mungkin sebagian dari kita mengalami pergumulan semakin hari semakin terasa lebih berat. Mungkin uang di kantongnya sudah mulai menipis, mungkin pekerjaan untuk mencari nafkah lebih sulit lagi. Mungkin ada yang memikirkan karir atau sekolah bertambah susah. Mungkin ada yang bergumul dengan kesehatannya. Nah, tentu saja kita perlu membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Membawa pergumulan kepada Tuhan bukan hanya melalui pikiran, kehendak, dan juga sepenuh hati saja, tetapi juga sepenuh dengan tubuh kita. Mungkin kita perlu mengadakan puasa di hadapan Tuhan. Puasa yang bagaimana? Kita yang pilih sendiri. Namun sebagaimana Yesus ajarkan di dalam Matius 6 ayat 18 tadi dikatakan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketika Yesus berbicara tentang berpuasa di hadapan Allah, ini merupakan pengajaran yang serius bahwa berpuasa ketika kita mengalami pergumulan dan kita bawa kepada Tuhan, Allah pun tidak akan tinggal diam, karena Allah bukan hanya melihat hati kita yang sedang bergumul di hadapannya, tetapi Allah melihat kita membawa serta tubuh kita di dalam pergumulan kita dengan berpuasa.
Memang Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk berpuasa, tetapi itu adalah bagian dari kita merefleksikan iman kita di hadapan Tuhan, membawa pergumulan kita dengan serius di hadapan Tuhan, memohon supaya Tuhan menunjukkan kemurahan dan belas kasihan-Nya untuk membebaskan kita di dalam pergumulan kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagaimana yang Yesus sampaikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita semua datang kepada Tuhan Yesus Kristus, datang kepada Juru Selamat kita, sambil membawa pergumulan kita. Mungkin mulai besok hari, mungkin ada di antara kita yang mau berpuasa, entah itu berpuasa setiap hari, ataupun berpuasa Senin, Kamis, ataupun berpuasa hanya seminggu sekali saja. Yang jelas, mari kita datang pada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kehendak, dan juga dengan sepenuh raga kita. Kita pernah mendengarkan lagu, ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Hari ini kita belajar satu hal lagi. Kita ketika datang pada Tuhan, kita bukan hanya membawa hati, membawa kehendak, tapi juga membawa raga kita yang kita bawa dalam bentuk puasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengingatkan kami bahwa Bapa sangat baik, Ia memperhatikan kesungguhan hati dan kesungguhan jiwa dan raga kami. Hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh keluarga gereja. Biarlah kami semua mendapatkan pertolongan Tuhan di dalam pergumulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memandang kami semua satu persatu, dan kiranya Tuhan menjamah kami masing-masing, memberikan berkat, memberikan kesembuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Pendeta Afuk yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita siap untuk masuk di dalam saat doa kita. Ada banyak pergumulan yang kita sungguh-sungguh minta supaya Tuhan menolong. Khususnya di masa pandemi Corona yang sampai saat ini belum berakhir. Kita minta kemurahan Tuhan supaya Tuhan menyingkirkan, Tuhan menghilangkan dalam waktu sekejap. Kalau Tuhan mau, Tuhan pasti bisa lakukan. Kita percaya akan hal itu. Dan pokok-pokok doa yang lain, silakan Bapak Ibu memperhatikan di tampilan layar. Dan saat ini kita akan sungguh-sungguh mengkonsentrasikan hati dan pikiran kita. Kita akan memperhatikan bagaimana kebaikan Tuhan. Mari kita akan pujikan bersama-sama Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
saudara dan saya sungguh-sungguh berdiam diri. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kau beri aku pintu saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku. Ucap syukur kepada Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, saudara semua dan kami di sini juga sudah berdoa bersama-sama. Mari kita terus datang kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, meminta Tuhan memulihkan negeri ini, meminta Tuhan mengampuni segala kesalahan saudara dan saya. Baik saudara, makasih untuk kesempatan kita bersama-sama dan kita akan menutup ibadah doa kita dengan pujian Sentuh Hatiku. Mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Menyadari di dalam hidup ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih